saudara
cobaan yang membuatnya mempertanyakan segalanya. Tetapi bahkan di momen-momen itu, Tuhan sedang bekerja.
makan yang lapar, mengampuni yang berdosa, dan bahkan memberikan nyawanya bagi
Berdoa karena ia tahu bahwa dalam kehadirannya, ia menemukan damai. Ia berdoa karena ia memahami bahwa tanpa Tuhan, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi bersamanya, segala sesuatu mungkin. Doa-doanya bukan kata-kata kosong. Mereka penuh dengan iman, kepercayaan, dan pengharapan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab. Wanita yang berdoa tidak membiarkan keadaan mengguncang imannya. Bahkan ketika jawabannya tidak datang segera, bahkan ketika respons Tuhan berbeda dari yang ia harapkan, ia terus berdoa. Ia tahu bahwa Tuhan setia, bahwa waktunya sempurna, dan bahwa rencananya selalu lebih besar dari rencananya sendiri. Ia tidak berdoa dalam ketakutan, tetapi dalam keyakinan, mengetahui bahwa ia berbicara kepada Tuhan yang mengasihinya, yang melihatnya, dan yang sedang bekerja untuk kebaikannya. Kehidupan doanya tidak hanya pribadi, itu memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ia berdoa untuk keluarganya, menutupi mereka dengan perlindungan tangan Tuhan. Ia berdoa untuk teman-temannya, mengangkat mereka ketika mereka lemah. Ia berdoa untuk gerejanya, komunitasnya, dan bahkan untuk mereka yang telah menyakitinya. Ia tahu bahwa doa bukan hanya tentang mengubah situasi, itu tentang mengubah hati, dan melalui doa-doanya, hidup-hidup diubahkan. Wanita seperti ini tidak hanya berdoa sesekali. Ia menjalani kehidupan doa. Ia berbicara dengan Tuhan sepanjang hari, mencari kebijaksanaannya dalam setiap keputusan. Ia bangun dengan rasa syukur di hatinya, dan tidur dengan kepercayaan pada janji-janjinya. Ia tahu bahwa doa bukan sekadar kewajiban agama, tetapi hak istimewa ilahi. Dalam doa, ia menemukan kejelasan, arah, dan kekuatan yang diperbarui. Dalam doa, ia belajar mendengar suara Tuhan, berjalan dalam damai-Nya, dan berdiri teguh dalam iman-Nya. Ia mungkin tidak selalu melihat hasil segera, tetapi ia tahu bahwa setiap doa yang ia panjatkan didengar. Ia memahami bahwa Tuhan bergerak dengan cara-cara yang melampaui pemahamannya. Ia tidak goyah, tidak menyerah, tidak kehilangan iman, karena ia tahu bahwa wanita yang berdoa adalah wanita yang berjalan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Wanita yang diberkati, mencari kebijaksanaan dari Tuhan. Ia tidak mengandalkan pemahamannya sendiri. Ia mencari kebijaksanaan dari Tuhan dalam segala yang ia lakukan. Ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari dunia, dari pengalaman semata, atau dari kecerdasan belaka, tetapi dari Tuhan sendiri. Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 9:10. Dan ia hidup berdasarkan kebenaran ini. Ia tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi, tren, atau tekanan dari orang lain. Ia mengambilnya melalui doa, kepekaan, dan kepercayaan pada pimpinan Tuhan. Kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan. Itu tentang menerapkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Wanita yang bijaksana menjaga hatinya, pikirannya, dan kata-katanya. Ia memahami bahwa setiap keputusan yang ia buat memiliki konsekuensi, dan ia mencari Tuhan sebelum bertindak. Ia tidak terburu-buru, tetapi menunggu waktu Tuhan. Bahkan ketika dunia mendorongnya untuk bereaksi cepat, mengejar hal-hal sementara, atau mengikuti kerumunan, ia berdiri teguh dalam pengetahuan bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Ia mengelilingi dirinya dengan nasihat yang saleh, mengetahui bahwa kebijaksanaan sering ditemukan dalam mencari saran dari mereka yang berjalan bersama Tuhan. Ia tidak membiarkan kesombongan menghalanginya dari belajar, bertumbuh, atau berubah ketika diperlukan. Ia dapat diajar, memahami bahwa kebijaksanaan bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang mencari jawaban yang benar dari sumber yang benar. Ia merenungkan firman Tuhan, mengetahui bahwa kitab suci adalah fondasi dari segala kebijaksanaan. Ketika dihadapkan pada pilihan, ia bertanya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang ini? Alih-alih hanya mempercayai pikirannya sendiri. Wanita yang bijaksana juga tahu nilai kata-katanya. Ia berbicara dengan kebaikan, kasih karunia, dan kebenaran.
Ia tidak menggunakan lidahnya untuk merobohkan orang lain, tetapi untuk membangun mereka. Ia memahami bahwa kebijaksanaan ditunjukkan bukan hanya dalam apa yang ia katakan, tetapi dalam bagaimana ia mendengar. Ia lambat untuk marah, cepat untuk mengampuni, dan berhati-hati dengan ucapannya. Mengetahui bahwa kata-kata memiliki kuasa untuk membawa kehidupan atau kehancuran. Berjalan dalam kebijaksanaan juga berarti mengetahui kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Ada saat-saat ketika Tuhan memanggilnya untuk menunggu, bersabar, mempercayai prosesnya, dan ia taat tanpa frustrasi. Dan ketika Dia memanggilnya untuk melangkah maju dalam iman, ia bergerak tanpa ragu, karena ia tahu langkah-langkahnya diatur oleh Tuhan. Ia tidak bersandar pada logikanya sendiri atau pada nasihat dunia, tetapi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Wanita yang bijaksana tidak mengejar kepuasan sementara. Ia berinvestasi dalam yang kekal. Ia mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Dan karena itu, Tuhan mengarahkan jalannya. Ia menghindari gangguan yang tidak perlu, konflik yang tidak penting, dan hubungan yang merusak. Karena ia memahami nilai hidup selaras dengan kehendak Tuhan, hidupnya ditandai dengan damai, Tuhan, dan bukti yang tak terbantahkan bahwa ia adalah wanita yang dipimpin oleh kebijaksanaan Tuhan. Wanita yang diberkati tidak ditentukan oleh standar dunia. Ia ditentukan oleh kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ia berjalan dalam tujuan ilahi, mengetahui bahwa ia telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Ia mengatasi ketakutan dengan iman, berdiri teguh dalam janji-janji Bapa Surgawinya. Hatinya dipenuhi dengan belas kasih, mencurahkan kasih dan kasih karunia, seperti yang telah ia terima dari Tuhan. Ia kuat dan tangguh, bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia telah belajar untuk mengandalkan Dia yang menopangnya. Hidupnya dibangun di atas doa. Kuasanya diambil dari hubungannya dengan Tuhan, dan kebijaksanaannya berakar pada firman-Nya. Ia tidak sempurna, tetapi ia sedang bertumbuh. Ia tidak tanpa pergumulan, tetapi ia menang. Ia tidak sendirian, karena Tuhan bersamanya di setiap langkah. Ia memahami bahwa berkat-berkat-Nya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya, keluarganya, komunitasnya, dan setiap orang yang melintasi jalannya. Ia adalah terang dalam kegelapan, cerminan dari kebaikan Tuhan, dan kesaksian hidup dari kesetiaannya. Jadi, kepada setiap wanita yang mendengarkan hari ini, kalian tidak dilupakan, kalian tidak biasa, kalian dipanggil, dipilih, dan sangat dikasihi oleh Pencipta alam semesta. Berjalanlah dalam tujuan kalian, peganglah iman, kasihilah tanpa takut, berdirilah dalam kekuatan kalian, berdoalah tanpa henti, carilah kebijaksanaan dari atas, dan jangan pernah lupakan, ketika tangan Tuhan ada pada hidup kalian, kalian benar-benar diberkati tanpa batas. Semoga Tuhan memberkati dan menjaga kalian, dan semoga kasih karunia-Nya bersinar atas kalian sepanjang hari-hari hidup kalian. Amin.